Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 penugasan MRI yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Mas Eka Yuda Kusuma. Yang kedua, Mbak Helga Zerin Kocita. Yang ketiga, Pak Harsono. Yang keempat, saya sendiri, Siti Ramla. Pada kesempatan ini kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami secara virtual yang berjudul Sejarah dan Latar Belakang Munculnya Teknik Paralel Imaging. Selanjutnya PPT akan dibacakan oleh Bapak Harsono. Silahkan Pak Harsono. Terima kasih teman-teman waktu yang diberikan kepada saya. Oke, langsung saja ya, siap ya. Sejarah Ya, Pak teknik Harsono, ya. paralel imaging. Teknik paralel imaging MRI mulai diperkenalkan pada akhir tahun 1980-an. Akan tetapi pada tahun 1990-an mulai dilakukan pada dalam scanning MRI. Teknik ini telah banyak digunakan dalam pengaturan klinis sejak tahun 2000 dan perkembangannya terus dilakukan oleh para ahli. Next. Adapun latar belakang teknik paralel imaging, yang pertama, waktu pemeriksaan MRI relatif lama. Yang kedua, rasa tidak nyaman pada pasien. Dan yang ketiga, potensi gerakan pada pasien. Next. Pemeriksaan MRI waktunya relatif lama dibandingkan pemeriksaan CT scan ataupun USG, sehingga sering kita jumpai pasien yang merasa kurang nyaman dan menimbulkan potensi gerakan sehingga citra yang dihasilkan tidak optimal karena akan munculnya artefak. Next. Karena problem tersebut di atas sehingga muncul teknik paralel imaging. Next. Adapun teknik paralel imaging sendiri adalah merupakan teknik canggih untuk meningkatkan kecepatan akuisisi data MRI dengan cara melewati beberapa garis fase encoding pada key space, sementara arah frekuensi encoding tetap disampling penuh, menurut Wong tahun 2010. Adapun konsep dasar dari teknik paralel imaging yaitu waktu perolehan sebanding dengan jumlah baris fase encoding dalam akuisisi, meningkatkan jarak antara garis fase encoding dalam ruang key space dan sebuah faktor R, sehingga tetap menjaga spasial resolusi namun dapat mengurangi waktu scan dengan faktor yang sama. Next. Aplikasi klinis yang paling sering dari paralel imaging adalah untuk mempersingkat waktu perolehan suatu urutan atau sequence. Adapun fungsi paralel imaging, pengurangan waktu scan, serta menjaga kontras citra tanpa memerlukan sistem kinerja gradien yang lebih tinggi. Karena akuisisi gambar yang lebih cepat, pencitraan paralel dalam beberapa kasus bahkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas gambar yang dihasilkan, menurut Blair dan kawan-kawan pada 2004. Dalam parallel imaging, sebuah elemen receiver coil secara bersamaan mengumpulkan sinyal MR. Scan time dipersingkat dengan mengurangi jumlah langkah fase encoding. Hasilnya akan diperoleh gambar secara terpisah-pisah dengan FOV yang lebih kecil namun terdapat aliansi artefak.
Metode yang paling umum digunakan pada teknik parallel imaging saat ini, yang pertama, pengkodean system and sensor, generalized auto calibrating parallel acquisition atau GRAPPA. Menurut Blemmer 2004, rekonstruksi berdasarkan image space, yang pertama sense, yang kedua fields, yang ketiga M-sense. Rekonstruksi yang dilakukan di G-space, yang pertama smash, auto smash, dan grappa. Terima kasih. Sekian dengan teknik parallel imaging yang dilakukan. Mungkin ada beberapa pertanyaan ataupun sanggahan-sanggahan ataupun mungkin apa itu pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang dapat membantu ataupun sudah melaksanakan teknik parallel imaging ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Harsono sudah membacakan PPT-nya. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Helga atau Mas Eka Yuda, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Apa ya? Gimana Mbak Helga? Monggo Mbak Helga. Tanya deh. Ya. Ya, silakan. Bentar. Apa keunggulan dan kelemahan menggunakan teknik parallel imaging? Ayo, mungkin ada yang mau menanggapi, Pak Harsono mungkin? Gimana tadi Mbak Helga? Mbak Helga menanyakan apa keunggulan dan kelemahan menggunakan teknik parallel imaging. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi terlebih dahulu atas pertanyaan dari Mbak Helga. Mungkin Mas Eka ataupun Mbak Bu Siti, silakan. Mas Eka gimana? Oke, kalau tidak ada baik saya akan menanggapi ya. Jadi seperti tadi yang disebutkan dalam PPT oleh Bapak Harsono, kalau teknik parallel imaging ini salah satu aplikasi klinis yang paling sering yang paling nyata saat ini adalah untuk mempercepat waktu scanning. Jadi itu adalah salah satu keunggulan dari teknik parallel imaging saat ini ya. Sedangkan kelemahannya mungkin kelemahannya di sini mungkin SNR sedikit akan turun, namun penurunan SNR ini tidak signifikan, jadi masih dalam batas toleransi. Terus kelemahan yang kedua mungkin dengan penggunaan turbofaktor yang lebih besar, nanti cenderung akan menimbulkan artefak atau noise pada gambar. Itu yang saya tahu. Mungkin ada yang mau menanggapi? Ya udah, gimana gini teman-teman, kan tadi disebutkan untuk teknik parallel imaging kan ada untuk apa itu yang pertama mungkin sense ataupun grappa. Mungkin teman-teman pada tahu atau gimana apa itu sense dan grappa itu sendiri. Silakan kalau mungkin ada yang lebih. Mbak Helga mungkin mau menanggapi? Monggo Mbak Helga ataupun Pak Eka. Silakan Mbak Siti, Mbak Romla aja. Oke. Saya tambahkan sedikit ya sepengetahuan saya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya ada dua metode yang digunakan pada parallel imaging, yaitu metode sense dan grappa. Adapun jika ada perbedaan nama itu hanya istilah-istilah yang berbeda dari tiap vendor, seperti smash, auto smash itu sebenarnya teknik dan metodenya sama dengan metode grappa. Adapun perbedaannya di sini antara sense dengan grappa, seperti kita ketahui metode sense adalah salah satu teknik parallel imaging yang menggunakan citra yang dibentuk oleh fase array coil atau multi coil, di mana rekonstruksi sense dapat mempercepat pengisian key space sehingga menyebabkan pengulangan
pengurangan waktu scan. Ya, tadi tadi ada dibahas dalam PPT ya. Kalau ini metodenya berfungsinya untuk mengurangi waktu scan. Jadi metode Sensei ini selain memanfaatkan elemen pada multi-coil, juga memanfaatkan penggunaan turbofaktor atau ETL, di mana penggunaan ETL ini mampu mengurangi baris fase encoding pada setiap key space, sehingga sampling tidak mengisi semua key space, yang menyebabkan ini waktu pemeriksaan bisa lebih cepat sesuai dengan nilai faktor R yang kita gunakan. Itu tentang metode Sensei. Sementara metode Grappa sendiri sama, merupakan salah satu metode rekonstruksi data dengan mempercepat waktu scanning. Jadi fungsinya sama-sama mempercepat waktu scanning, namun berbeda dalam teknik operasionalnya. Metode Grappa ini membutuhkan data kalibrasi, tadi sudah disampaikan ini general auto calibration partial parallel akusisi. Jadi ini membutuhkan kalibrasi secara otomatis sebelum dan selama urutan sequence berlangsung atau biasa juga disebut dengan self kalibrasi. Nah, tujuan dari self kalibrasi sendiri adalah untuk membuat ulang garis key space yang hilang tadi, yang hilang pada metode Sensei. Jadi pada metode Grappa kembali dimunculkan, sehingga pada sekuen berikutnya akan muncul key space yang kita butuhkan kembali sama. Mungkin seperti itu. Gimana Pak Harsono? Sebetulnya itu sama ya Bu ya? Iya, Hanya mungkin sama cuman ini ya perbedaannya vendor saja ya, istilah ya. Ya dipilah. Jadi kalau Grappa ini rekonstruksi citra sebelum transformasi Fourier yang beroperasi di domain frekuensi. Nah, kalau Sensei dia beroperasinya dalam domain gambar. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya sama untuk mengurangi waktu scanning. Mungkin seperti itu, Pak Harsono, gimana? Pengurangan waktu scanning ya? Ya, itu intinya, kuncinya di situ. Jadi kuncinya untuk mengurangi waktu scanning tanpa mengurangi spasial resolusi. Jadi untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti past imaging, imaging yang membutuhkan waktu yang lebih cepat, seperti teknik-teknik breath hold, teknik tarik napas seperti pada pemeriksaan MRI abdomen, terus MRCP, magnetic resonance cholangiopankreatografi, teknik breath hold ini sangat dibutuhkan. Jadi teknik paralel ini sangat diperlukan karena dengan teknik breath hold ini justru harus kita lakukan pemeriksaan dengan secepat mungkin. Nah, banyak lagi untuk sekuen-sekuen yang lain yang membutuhkan parallel imaging ini. Terus mungkin tadi sudah disebutkan juga dari tahun 1978 yang mulai diperkenalkan, tahun 90-an baru mulai diaplikasikan dalam bidang MRI, dalam pengambilan citra MRI. Tahun 2000 sampai sekarang itu terus dikembangkan oleh para ahli. Jadi kemungkinan setelah ada teknik parallel imaging ini akan muncul aplikasi-aplikasi yang lain lagi. Nah, mungkin seperti itu. Itu berarti untuk semua pemeriksaan ya Bu Siti? Ya. Maksudnya mungkin untuk MRI kepala ataupun... Ya, benar. Kalau untuk persendian itu Bu Siti? Untuk persendian bisa juga kita gunakan. Jadi bisa untuk, juga ya. Jadi untuk apalagi untuk melihat pembuluh darah, ya kan? Pembuluh darah kan ini pergerakannya sangat cepat. Jadi ya dengan metode parallel imaging ini ya kita bisa tekan waktu pemeriksaan lebih cepat. Timernya ya lebih dioptimalkan ya. Faktor R. Faktor R itu turbofaktor atau echo trend length. Seperti itu. Gimana teman-teman, Mas Eka? Ada yang perlu ditanyakan lagi ataupun ditambahin, Mas Eka?
ditambahin belum ada, Pak San. Oh, belum ada. Mungkin yang mau ditanyakan lagi. Yang rekonstruksi berdasarkan image space itu kan ada sense, feel, sama M-sense. Itu bedanya masing-masing apa ya, Pak ya? Bisa dijelaskan apa mboten, Pak? Matur nuwun. Oke, baik. Pada umumnya metode rekonstruksi berdasarkan image space ini nama-nama pada prinsipnya sama, namun perbedaan nama ini adalah istilah-istilah yang digunakan dari vendor. Misalnya untuk sense ini, kalau saya tidak salah itu dari Philips, M-sense ini dari Siemens. Kalau dari GE sendiri ada lagi, beda lagi dia namanya, dia ARC. Sama dengan metode SMES, AutoSMES, dan Grappa. Ini sebenarnya pada prinsipnya sama teknik dan metodenya, namun istilahnya yang membedakan dari tiap-tiap vendor. Itu aja sih, setahu saya. Gimana Mas Eka? Udah ngeten nggih, Bu. jelas dan udah paham? Iya, Ya. untuk paling tidak ada bayangannya sedikit, Pak. Ya. Ya, ada bayangan Paling tidak ada beneran ya? bayangannya. Nggih. Ya. Baik, itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.